Ini apa? Kalian tahu sampah? Ini sampah. Halo geng, terima kasih yang udah mampir ke channel gua. Terus yang udah like kemarin, yang subscribe, yang udah komen di video yang kemarin, makasih banyak. Oke. Balik lagi sama gua, orang paling gak jelas dan konten yang gak jelas. Konten yang gak jelas tapi menolak pembodohan massal. Basically gua percaya goib itu ada, men. Seperti kita percaya sama Tuhan, ya enggak? Hal-hal goib, terus kehidupan setelah mati, gue percaya adanya jin, adanya setan, gue juga percaya adanya kuntilanak, adanya pocong, maybe, mungkin percaya. Ya, tapi yang nggak diketapel juga sih, parah banget. Tanpa banyak bacot, gue mau reaksi lagi kali ini, men. Tadi gue nemu video ini nih, gue scroll ke bawah, nemunya video ini nih video pertamanya Skeror mungkin ya. Secara di video ini terlihat banget mukanya dia masih lugu-lugu gimana gitu. Coba lu perhatiin deh. Ketawa kan lu? Dan judul video kali ini gua kasih judul Skeror waktu belajar bohong. Kenapa gua kasih judul gitu? Ayo kita lihat bareng-bareng. Oke teman-teman, welcome back to Skeror malam ini. Halo kakak Skeror, mau ngapain? Jelasin coba, mau ngapain lu, mau ngapain lu? Saya cuma pengen sharing aja sih ke kalian. Kebetulan tadi siang ketemu video aku yang udah agak lama gitu loh, jadi aku pengen sharing aja sih tentang video ini. Tapi sebelum aku kasih ke kalian videonya, aku pengen cerita dulu sedikit. Video apa sih tahu? Bokep. Link dong, link. Bikin penasaran aja lu. Jadi orang tuaku itu punya dua rumah di Kalsel itu kan, dua rumah, satu rumah tua, rumah zaman dulu, dan satu rumah baru, rumah yang baru dia bikin. Jadi kita satu keluarga itu dulu tinggal di rumah yang baru ini. Jadi rumah yang tua itu ditinggalin terus alay, nggak ditinggal. Jadi orang tuaku itu memutuskan buat kontrakin rumah itu biar terawat gitu loh, biar nggak hancur-hancur gitu aja. Jadi rumah itu dikontrakin kepada beberapa orang. Tapi Are you sure about that? beberapa orang yang ngontrak ini ada cerita menarik. Jadi ceritanya itu yang pertama ada orang ngontrak kan. Orang ngontrak itu tuh ada tinggal 3 orang, satu pembantunya, satu majikannya, sama anaknya si majikan ini. Jadi menurut pengakuan mereka itu tinggal di sana nggak sampai beberapa bulan mereka udah pindah. Karena menurut pengakuan mereka, si pembantu itu sering kalau tidur malam sekitar jam 2 malam, tidur bagian enak itu ada perempuan wanita yang nyisir rambutnya pakai tangan ini, kukunya panjang-panjang katanya kan. Tiba-tiba bangun aja gitu loh, ada semacam narik rambut, ternyata di cewek nyisir, narik rambut, ternyata di cewek nyisir, narik rambut, ternyata di cewek nyisir. Ada cewek narik rambutnya malam-malam, hantu gitu. Ada kerjaan banget. Dan yang kedua itu dari anaknya semajikan. Jadi anaknya semajikan itu ceritanya mau pergi, dia siap-siap cari baju. Setelah buka lemari dia menemukan Kampret. Terus ceweknya tadi gimana, yang nyisir-nyisiran tuh gimana ceritanya? Yang lu bilang nyisir-nyisiran kukunya panjang itu, lu main skip aja lu. Tanggung banget, orang mau cerot kagak jadi lu, kampret. satu yang nggak biasa dia lihat di dalam lemari itu. Dia lihat waktu itu kepala. Kenapa gua bilang belajar bohong? Ya ini nih, lihat, baca teks. Ada orang cerita baca teks kalau hafal. Berarti dia kagak hafal sama ceritanya sendiri, men. Dia harus nulis teks dulu, naskah dulu, dirangkai dulu. Monyet. Tanpa badan, nggak tahu ya, katanya sih kepala orang Belanda itu, kepala penuh darah gitu loh, gerak-gerak di dalam lemari, semacam gerak-gerak ngamuk gitu loh kepalanya, semacam gerak-gerak ngamuk gitu loh kepalanya, semacam Om makan om, om makan om, om makan om, belum makan om, belum makan om, mau makan.
gerak-gerak ngamuk gitu loh kepalanya, semacam meloncat gitu loh. Dia kaget, banting pintu lemari, lari sambil teriak. Ada kepala di dalam lemari, berontak-berontak mau keluar, loncat-loncat dalam lemari. Yang gue bingung, kepala bisa masuk tapi kagak bisa keluar. Hantu yang bodoh. Jadi gue tarik kesimpulan nih, kepala tanpa badan itu dia masuk ke lemari, kagak bisa keluar lagi, kunci dari luar gitu ya, dari dalam gitu ya. Kasihan ya. Terus diselamatin nggak? Dan dari majikannya sendiri itu sering banget katanya waktu tidur semacam ada orang yang elus-elus sambil pengen cekik lehernya. Jadi dia itu waktu tidur itu merasa ada cewek sambil elus-elus lehernya. Sekalian sesaat kemudian dia semacam mau mencekik segala macam itu. Terus akhirnya mereka hidup berdua bahagia selamanya gitu. Gitu. Si Oncom makin gak jelas aja ceritanya. Ngelus-ngelus mau nyekik. Sange hantunya. Anjir. Kuntilanak bisa sange juga parah lu. Mempunis aja lu men. Setelah beberapa lama mereka pindah, mereka nggak kuat. Jadi dari beberapa orang ada juga ceritanya mereka nggak kuat. Dan waktu itu dia lagi masak sore-sore sekitar habis orang maghrib gitu. Kebetulan dia kan ada di dapur, jendelanya masih dibuka, dan di bagian jendela itu kebetulan masih hutan-hutan gitu, masih nggak ada rumah, masih pohon-pohon gitu, pohon. Jadi waktu itu dia masak di bagian dapur di belakang kan dia masak. Mereka nggak kuat. Ketika dia lihat suatu hal semacam wanita pakai gaun panjang, pucat, kotor, dan mukanya beserta tangannya itu pucat putih kayak kertas gitu, semacam pucat kebiru-biruan kayak mayat itu, lewat ke samping jendela. Awalnya ketika dia mikir, ini mungkin orang lewat sholat kali ya. Cuman setelah dia pikir, dia telah lagi, ini kan di belakang hutan gitu loh, ini nggak ada jalan. Siapa ada yang lewat di semak-semak kayak beginian cewek. Setelah itu dia lari ke kamar, baca doa sambil merinding, dan besoknya dia sakit gitu aja. Oke, gua catat di sana sepi. Oke, sepi nih, sepi. Sampai lu bilang ada cerita rame lagi, gua gampar lu. Brundel nggak karuan cerita dari tadi. Dan ada lagi cerita unik. Waktu itu di rumah itu kan udah kosong, itu nggak ada yang kontrakin lagi. Jadi ada musola direnovasi, jadi orang itu bingung buat berjemaahnya di mana gitu loh. Jadi kan kebetulan rumah bapakku itu kosong. Woi, denger ya, biawak pohon. Tadi lu bilang di sono sepi, hutan semua, kagak ada orang. Kok ada jamaah sekarang tiba-tiba? Tadi katanya sepi, semak-semak hutan doang sono. Kok ada yang lagi bangun musola lagi, aduh. Terus. Jadi mereka inisiatif buat sholat berjemaah di sana. Mereka bersihin dan untuk sementara sholat jemaah di rumah sana dulu. Dan ketika malam pertama udah dibersihin